wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala 'alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizahumullah, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah hafizahumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmatnya adalah selalu bersyukur. Alhamdulillah, wujud syukur yang paling minimalis sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan sholawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Tema pagi hari ini adalah menyambut hari-hari emas awal Zulhijjah. Diambil dari tafsir tematik surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pendek banget. Ayat 1 sampai dengan ayat kedua dari surat Al-Fajr. Saudara ikhwatadina hafizahumullah, kita tahu kalau hari ini tepat tanggal 26 Juni bertepatan dengan 26 Zulqa'dah. Karena kebetulan di bulan ini antara bulan Masehi dengan bulan Hijriah itu sama Pak, penanggalannya sama. Jadi kalau hari ini hari Ahad tanggal 26 Zulqa'dah, tanggal 26 Juni itu setara dengan hari Ahad juga tanggal 26 Zulqa'dah. Beberapa hari lagi kita meninggalkan Zulqa'dah dan memasuki bulan Zulhijjah. Kalau melihat kalender saya, tanggal 1 Zulhijjah itu tanggal 30 Juni. Kalau melihat kalender saya, tanggal 30 Juni. Tetapi bisa jadi nanti berbeda. Biasanya kan kalau di Indonesia ada ru'yat ya untuk Zulhijjah itu. Jadi ru'yat itu ada 2 kali kalau di pemahaman kita di Indonesia ini, yaitu Ramadan Syawal sama Zulhijjah. Untuk Ramadan untuk menentukan awal Ramadannya, Syawal untuk menentukan akhir Ramadan. Sedangkan Zulhijjah ini untuk menentukan Idul Kurbannya, hari raya Idul Kurban. Kemungkinan itu berbeda. Kemungkinan berbeda. Sepertinya kayaknya pemerintah itu jatuh tanggal 10 Juli itu 10 Zulhijjah. Kemungkinan. Tapi kalau yang penanggalan saya ini kayaknya yang sama dengan yang di Mekah. Itu 9 Juli itu setara dengan 10 Zulhijjah.
9 Juli itu hari Sabtu. Berarti tanggal 8 Juli hari Jumat itu wukuf di Arafah. Kalau tidak ada perbedaan, bisa jadi sama, tapi kemungkinan terjadi perbedaan. Nggak penting sebenarnya, semua tergantung keyakinan ya. Ya kalau yang mau ikut isbat pemerintah ya silakan, nggak ada masalah. Kalau mau ikut yang orang wukuf di Arafah ya monggo. Kan ada yang nek Idul Kurban itu melok wong wukuf. Jadi wukuf tanggal piro ya itu kita ngikut, begitu ya. Memang ada 3 kelompok nanti ini Pak. Kelompok hisab yaitu teman-teman Muhammadiyah. Kemudian kelompok yang ikut matlak Mekah yaitu karena wukufnya itu tadi. Dan kelompok yang ikut matlak daerah masing-masing yaitu yang pakai sidang isbat itu. Jadi ada 3 kelompok. Kayaknya kelompok yang Muhammadiyah sama kelompok yang wukuf di Arafah di Mekah itu mungkin sama Pak. Karena secara falakiyah memiliki kesamaan. Tapi dasar berangkatnya beda. Jadi kalau Muhammadiyah ini karena di Indonesia nggak kelihatan gitu kan, sehingga akhirnya di Indonesia sudah kelihatan maksudnya. Di Indonesia sudah kelihatan sehingga mungkin bisa lebih awal sama dengan yang ada di Saudi misalnya. Tapi nanti ada yang mengatakan bukan kelihatan ya misalnya. Kalau di Muhammadiyah itu kan nggak penting terlihat apa tidak Pak. Kalau di Muhammadiyah itu yang penting wujud gitu ya. Yang penting hilalnya itu muncul atau di atas permukaan. Kelihatan kok nggak penting. Nah kayaknya kan tanggal 30 Juni itu hari Kamis. Tanggal 30 Juni itu hari Kamis. Dan 30 Juni itu maghrib itu hilal itu sudah di atas ufuk Pak. Tapi ghairul imkan, tidak mungkin bisa dilihat. Nah Muhammadiyah biasanya, saya belum ngecek ya, ini perkiraan hitung-hitungan saya beberapa bulan yang lalu. Nah, belum ngecek nanti realnya belum ngecek. Kemungkinan nanti hari Jumatnya itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Karena hilal sudah di atas ufuk. Tapi ghairil imkan, tidak mungkin bisa dilihat. Nah, karena tidak mungkin bisa dilihat, bisa jadi berapa derajat saya belum ngecek, bisa jadi kan di bawah 5 derajat. Kan sekarang ada keputusan kan di ASEAN bahwa dimungkinkan bisa dilihat itu kalau sudah 5 derajat ke atas. Jadi kalau masih di bawah 5 derajat itu nggak kelihatan. Nah karena nggak kelihatan, nggak dianggap terlihat, nah, di istiqmal, sehingga Jumat itu masih tanggal 30 Zulqa'dah gitu. Sehingga tanggal 1 Zulhijjah kalau versi yang Ru'yatul Hilal ini itu nanti jatuh di hari Ahad kalau tidak salah. Jatuh di hari Sabtu, maaf. Jatuh di hari Sabtu, lebarannya jatuh di hari Ahad tanggal 10 Juli. Wallahu a'lam. Yang penting ada 3 kelompok dan gak boleh saling mempertentangkan satu sama lain. Semua punya dasar, semua punya dalil. Silakan jenengan yakin yang mana, begitu saja. Nah, yang penting saudaraku, saya ingin membahas tentang bagaimana kita harus menyambut Zulhijjah ini. Ada apa dengan Zulhijjah kok sampai disambut gitu ya? Semuanya berawal Bapak-bapak dari Zulqa'dah ini. Jadi Zulqa'dah ini sesungguhnya 1 bulan yang memang khusus untuk persiapan menuju Zulhijjah. Zulqa'dah ini Bapak-bapak secara makna bahasa terminologi dari arti Zulqa'dah. Zu itu artinya pemilih. Al-Qa'dah ini bangku atau tempat duduk. Jadi kalau Bapak sekarang ini kan duduk ya. Duduk ini, kursi saya ini kan juga tempat duduk. Tapi di dalam bahasa Arab ada namanya jalsah, Bu, Pak, jalsah. Nah, tempat duduk saya ini namanya jalsah. Tempat duduknya panjenengan itu namanya jalsah. Apa bedanya dengan qa'dah? Kalau jalsah ini tempat duduk yang di situ kita masih beraktivitas.
Ini kan jenengan masih ngaji itu kan. Nah itu namanya jalsah. Makanya kenapa tempat duduk untuk ngaji itu namanya majelis, bukan mak'at atau mak'id, bukan, tapi majelis gitu. Apa kaitannya dengan qa'dah? Kalau qa'dah itu sama-sama tempat duduk, Pak. Tapi kalau qa'dah ini duduk yang malas-malas itu namanya qa'dah. Duduk yang tidak beraktivitas namanya adalah qa'adah, Pak. Tempat duduknya untuk tidak beraktivitas yaitu qa'adah. Nek wong Jawa ngomong amben, bangku. Biasanya amben itu wis gawe malas-malas. Zu itu artinya apa? Pemilik. Qa'dah tempat duduk yang untuk laya-laya atau malas-malam. Jadi Zulqa'dah itu artinya apa? Pemilik bangku yang untuk laya-laya, enggak beraktivitas. Maka dalam bahasa Arab pensiun itu dari akar kata sama dengan qa'dah, Pak, yaitu taqa'ud. Jadi orang kalau pensiun disebut taqa'ud. Taqa'ud itu orang yang punya bangku yang untuk tidak beraktivitas. Ya orang pensiun itu kan ya wis nganggur, tidak ada aktivitas gitu. Itu namanya taqa'ud. Kata bendanya itu namanya qa'dah, berupa bangku. Zulqa'dah orang yang memiliki bangku yang untuk tidak aktivitas. Itulah ketika masuk di Indonesia, nek wis mlebu bulan Zulqa'dah gak oleh ono aktivitas. Filosofinya seperti itu, Pak. Cuman akhirnya dijerok-jerokno ngono lho. Apa maksud dijerok-jerokno? Sampai kemudian menganggap ono aktivitas nanti kena Allah, kena bala. Makanya orang gak berani ngadakan mantenan karena khawatir kena bala. Nah ini yang saya maksud di jerok-jerok. Padahal sebenarnya gak ngadakan mantenan itu bukan karena apa-apa, karena bulan ini bulan yang kita off dari activity yang besar. Kenapa? Karena dalam rangka untuk prepare aktivitas yang lebih besar lagi. Apa itu? Di Zulhijjah. Ada apa di Zulhijjah ya? Nanti akan kita bahas begitu. Bisa dimengerti nih. Jadi kita jangan terlalu menyalahkan secara besar-besaran kelompok yang tradisional yang mentradisikan bulan Zulqa'dah ini kayak begini. Yang mungkin salah dalam konteks itu perlu diluruskan adalah ketika menyangkut ketauhidan. Tapi kalau menyangkut filosofis, karena ada hari yang lebih besar lagi, karena ada bulan yang lebih besar lagi, di situ ada aktivitas yang besar lagi, maka yang namanya Zulqa'dah ini ya wis menang gak ono aktivitas yang sing gede. Karena memang bingung kan logikanya. Jenengan ono haji misalnya, itu sampai mantenan, mantu, repot, Pak, repot itu. Wis gak repot maneh, wis angel gitu kan. Ya angel duite, angel tenagane, angel pikiran kan begitu. Apalagi pas waktunya berangkat, waktunya pernikahan, nggak akan mungkin itu terjadi gitu loh. Artinya sangat berat. Jadi ada benernya juga tradisi jahiliyah itu Zulqa'dah itu tidak boleh ada aktivitas. Itulah kenapa di bulan Zulqa'dah itu tidak boleh ada perang, Pak. Semuanya gencatan senjata. Itu dimulai dari bulan Zulqa'dah. Sehingga Zulqa'dah ini masuk satu di antara 4 bulan yang diharamkan sama Allah. Diharamkan itu maksudnya banyak larangan yang tidak boleh dilakukan di bulan-bulan Zulqa'dah ini. Ini kurang lebih tentang Zulqa'dah itu seperti itu. Bahasa lain, bulan Zulqa'dah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah bulan persiapan diri untuk aktivitas di bulan yang lebih besar lagi. Maka orang Jawa menyebut bulan Zulhijjah itu dengan bulan apa? Besar. Bulan besar, karena di situ ada acara besar. Sehingga Zulqa'dah ini benar-benar off dulu, gak usah ada aktivitas. Wis kok dah lungguh nang kursi sing leye-leye sing males-males. Tapi bukan berarti lepas dari ibadah, karena justru Zulqa'dah ini prepare persiapan diri untuk ibadah yang lebih besar lagi nanti di bulan Zulhijjah. Seperti itu saudaraku tentang Zulqa'dah. Cuman wong Nusantara itu, orang di Indonesia ini kan sebagian itu kan suka ngeyelan, Pak. Ya kan, suka ngeyel. Gak oleh ono acara gede gitu ya. Ya saya ngelakoni acara gede kan begitu. Contoh ya misalnya wajib maskeran ya gak maskeran. Misalnya ngono kan, Pak ya.
Kan pas waktu pandemi tinggi-tingginya. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya sudah melandai. Iya kan. Oh, pandemi itu ya angka sing ngeyel Pak, wis macam-macam lah, ono tuduhan konspirasi bla bla macam-macam gitu kan ya. Saya pas waktu Covid varian Delta puncak-puncaknya Pak, bahkan beberapa teman ustadz saya, maksud saya teman kolega sesama ustadz itu dipanggil duluan sama Allah gara-gara lewat jalanan apa Covid Delta niki. Nah saat bersamaan saya dapat WA dari seorang ibu-ibu yang isinya itu minta tolong banget untuk ngisi dan ngasih doa pengajian di offline Pak. Saya tanya di mana tempatnya? Ada di daerah. Pokoknya daerah ini basis negeri Syam Pak. Tahu Syam sih? Sampang Madura. Ya saya bilang, ya, saya minta dijemput, tapi jemputnya saya tetap naik motor karena tempatnya agak apa? Susah ya kalau naik mobil. Dijemput di mana saya akhirnya di mana? Masya Allah Pak. Jadi saya di luar dugaan. Acara itu banyak yang hadir di sebuah rumah. Yang pakai masker cuma saya tok. Cuma saya tok ya gimana? Iku sing jenenge acara selawatan itu Pak ya, itu muncrat-muncrat di pinggir saya. Aku meneng mau gak dilepas masker iku didelok yo akeh Pak. Iki ustadz kok wedian, kan gak enak jadinya itu kan. Enggak sakti. Mau saya lepas juga gak enak. Ini puncak-puncaknya terus secara psikologis saya agak terpengaruh dengan teman-teman saya yang meninggal itu Pak. Teman-teman dekat saya Pak. Iya saya sempat terpukul juga itu kan ya. Kehilangan orang-orang tercinta terdekat dalam dakwah itu kan. Wah siapa yang saya juga manusia Pak ya. Jadi aduh ya Allah iki wong ya. Tapi apa ya tak lepas saja. Ketika saya ceramah saja. Ya saya harus tatak Pak ya. Untuk saya kan nggak boleh membawa sesuatu yang madorot ke rumah tangga saya kan begitu kan ya. Jadi saya kan mereka diam ketika mendengarkan saya ceramah kan ya. Sudah saya lepas. Jadi ketika kemudian acara dilanjut saya ceramah saya tutup. Itulah yang saya akhirnya mikir, memang wangel ngomong gitu kan. Kandanane ku wangel gitu kan ya. Sehingga wajar saja kalau kemudian Zulqa'dah ini dirubah atau di orang Jawa dibuat nama yang medok medeni Pak. Dibuat nama apa? Bulan Selo. Apa-apa sing diseseli Allah ngono lho. Wong ngene dikek Allah ngono kan elek balak itu kan rada wedi gitu loh. Dan itu manjur kan. Akhir sejak leluhur itu sampai sekarang wis gak wani ngadakan acara di bulan Selo. Padahal filosofinya kayak tadi itu supaya prepare, bukan untuk apa-apa, bukan karena nanti ada Allah, ada bala, enggak lah. Semua bala min Allah kan begitu kan. Cuman ya untuk prepare saja dalam rangka untuk menyambut apa? Bulan besar, apa itu Zulhijjah gitu. Pertanyaannya, emang ada apa di Zulhijjah ini Pak Ustaz? Nah, surat Al-Fajr Pak, ayat 1 sampai 2 ini. Apa hubungannya? Ya ada hubungannya, nanti akan kita bahas. Allah berfirman di surat apa tadi? Al-Fajr. Al-Fajr itu suratnya ke-89 kalau enggak salah ya. Ya, 89 ya. Wal fajri walayalin 'ashr. Apa kata Allah? Demi waktu fajar. Walayalin 'ashr. Dan demi malam-malam yang 10. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Allah itu kalau bersumpah Pak, bukan membuat bapak-bapak harus percaya sama Allah. Kenapa? Kalau di antara kita bersumpah kan biasa nak ngono Pak. Ben wong percaya kan begitu. Sumpah, wallahi demi Allah kan begitu. Apalagi nek wong kaken sumpah Bu Pak.
itu berarti dia nggak punya trust, kepercayaan pada diri sendiri, dan orang lain juga nggak punya percaya. Makanya dia berusaha menekankan apa yang dikatakan dengan selalu apa, bersumpah. Itu kalau di antara kita. Kalau Allah enggak. Kalau Allah bersumpah itu ada dua kemungkinan saja. Satu, Allah ingin menunjukkan bahwa apa yang dibuat sumpah itu sesuatu yang amazing, sesuatu yang hebat, Pak. Atau yang dibicarakan setelah sumpah itu ada juga sesuatu yang amazing. Seperti misalnya wal asri, misalnya kan ya. Yang dibuat sumpah apa? Waktu asar. Waktu asar itu amazing, Pak. Waktu asar itu amazing. Amazingnya di mana? Kapan-kapan dan nanti kita bahas ya. Di antaranya waktu asar amazing itu, waktu asar itu hebat. Allah ingin ngasih tahu kepada kita lewat sumpahnya itu, nek waktu asar itu jadikanlah waktu kontemplasi diri. Jadi asar ini kalau diambil bahasa majazi, Pak, asar itu bukan dalam konteks konkret asar gitu ya, harfiah asar, tapi dalam konteks majazi yang itu adalah waktu senja. Orang kalau di waktu senja itu kan nek mikiri dunia tok itu kan nemen banget, Pak. Makanya di waktu asar itu dari kata asyar toh. Maka dalam bahasa Arab juz bahasa Arabnya apa? Asyir. Juz bahasa Arabnya asyir. Asar itu meres, Pak. Asyir yang diperas supaya keluar buah, pas cari pati juz. Nah, asar itu adalah waktu kita sudah memanen mestinya gitu. Kita mulai pagi sampai kerja sampai asar, ini tinggal merasnya loh asar. Nah, evaluasi gitu loh. Hasil perasannya api apa orang gitu. Ojo tetep meres, saya gak berhenti Pak. Ya dia evaluasi. Nah, Allah ngingetin itu lewat sumpah. Biasanya begitu, Pak. Sumpah itu bukan sumpahnya Allah kepada kita, itu bukan membuat kita harus percaya sama Allah, tidak. Tapi sumpahnya Allah kepada kita itu, Allah ingin ngasih sesuatu petunjuk dengan apa yang dibuat sumpah ini agar manusia mau bisa mentadaburinya. Biasanya begitu. Termasuk wal fajri, ya kan? Demi waktu apa? Fajar. Ada apa dengan waktu fajar, Pak? Ada apa dengan waktu fajar? Fajar itu, Pak, wong nek sumpah biasanya kepingin cepat isu toh. Wong nek sumpah bengi itu, Pak, kan biasanya kepingin cepat apa? Isu. Ketika kelamnya malam itu kan kadang-kadang menakutkan. Makanya kadang-kadang kita di qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa syikin idza waqab. Jadi kita berlindung dari keburukan kelamnya malam. Karena hampir semua kejahatan dilakukan di malam hari. Oh iya toh. Dari mulai tindak kriminal itu kan banyak di malam, pembegalan itu banyak di malam hari. Banyak ya, bukan berarti di siang hari kalau no. Sihir itu banyak di malam hari. Maka harapan itu akan muncul di waktu fajar. Itulah kenapa fajar itu sendiri, saudaraku, kalau kita sholat fajar itu sama Allah pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fajar itu keren, Pak. Oke. Yang kedua apa tadi sumpahnya Allah? Walayalin asyr. Demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Tadi teorinya apa? Allah kalau bersumpah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dibuat sumpah itu sesuatu yang hebat. Watin, wazaitun, hebat-hebat sumpah. Watin hebat, wazaitun hebat, ya kan ya. Walayalin asr, demi malam-malam yang 10. Berarti malam-malam 10 hebat. Itu kan teori begitu kan. Atau yang nanti yang tidak dibicarakan setelah sumpah ini juga sesuatu yang hebat, Pak. Innal insana lafi khusrin, ya. Kan sesuatu yang hebat ya. Itu teorinya. Berarti pertanyaannya, berarti layalin asr, malam-malam yang 10 ini sesuatu yang hebat dong. Iya, hebat. Pertanyaannya pula, apa sih yang dimaksud malam-malam yang 10 kan begitu, Pak.
memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para pakar tafsir yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 itu. Tetapi mayoritas ulama bapak-bapak menganggap malam-malam yang 10 itu diantaranya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, Ikrimah, wa ba'dus salaf dan sebagian besar dari kalangan salafus saleh itu menganggap bahwa malam-malam yang 10 itu adalah 10 awal Zulhijjah. Wal muradu biha aslu Dzulhijjah kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salaf wal khalaf. Kata Ibnu Katsir, malam-malam yang 10 yang dimaksud itu adalah 10 awal Zulhijjah. Ini yang diungkap oleh siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan sebagian besar ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Khalaf itu ulama-ulama modern. Hampir semua, meskipun nggak semua Pak ya, hampir semua menyatakan malam-malam yang 10 itu adalah 10 awal Zulhijjah. Oke? Kita ambil pendapat itu ya Pak ya, karena mayoritas pendapat menyatakan 10 walayalin ashr, demi malam-malam yang 10 itu, malam-malam yang 10 itu adalah 10 awal Zulhijjah. Berarti kalau kita kembali ke teori sumpah, kalau Allah bersumpah, berarti yang dibuat sumpah adalah sesuatu yang amazing. Berarti malam-malam yang 10 yaitu 10 awal Zulhijjah adalah malam-malam yang penuh amazing, hari-hari yang penuh kehebatan, saking hebatnya sampai dibuat sumpah sama Allah Rabbul Alamin. Pertanyaan lagi, apa hebatnya? Apa hebatnya? Apa amazingnya 10 awal Zulhijjah sampai kemudian Allah bersumpah dengan itu? Apa amazingnya? Itu yang menjelaskan Rasulullah Muhammad SAW. Yang menjelaskan siapa? Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis di Sahih, di kitab Sahih Bukhari Pak. Jadi yang meriwayatkan dari Al-Bukhari ini dari Ibnu Abbas, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda, sahih Pak, ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-asri. Qalu wal jihad fi sabilillah. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kata Rasulullah Muhammad SAW, riwayat dari Ibnu Abbas yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan tak ada hari-hari yang beramal soleh di hari-hari tersebut jauh lebih dicintai di sisi Allah Rabbul Alamin kecuali di hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal Zulhijjah. Qalu, sahabat-sahabat bertanya sama Nabi, karena selama ini Rasulullah itu selalu menyatakan amalan yang paling dicintai, sebaik-baiknya amalan jihad fi sabilillah. Selama ini begitu Pak, jihad fi sabilillah. Tapi kok Nabi sekarang ngomong amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah, bukan jihad fi sabilillah. Makanya sampai sahabat-sahabat kemudian bertanya, nada protes, maaf ya Nabi, walal jihad fi sabilillah, bukankah jihad fi sabilillah itu amalan soleh yang paling dicintai si Allah? Apa jawab Nabi? La, walal jihad fi sabilillah, tidak, jihad fi sabilillah bukan, tidak bisa mengalahkan amalan soleh di 10 awal Zulhijjah. Illa, kata Nabi, lanjutannya ada Pak, kecuali yang bisa menyamai amalan soleh di 10 awal Zulhijjah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang berjihad fisabilillah, mengorbankan jiwa, mengorbankan hartanya, summa lam yarji min dzalika bi syai', kemudian enggak balik lagi pulang ke rumahnya, alias apa? Gugur di medan perang ketika jihad, alias mati syahid. Dengan bahasa lain ibu-ibu Pak,
Siapa saja yang beramal soleh di 10 awal Zulhijjah. Dimulai kapan? 30 Juni ya, hari Kamis. Kamis depan nih. Kamis depan nih. 30 Juni. Sejak 30 Juni sampai nanti tanggal 9 atau tanggal 10 Juli, amalan soleh yang dilakukan Pak, itu nilainya setara dengan mati syahid tanpa perlu mati. Loh, pahala mati syahid itu mati bisik tuh Pak. Orang berjihad fisabilillah, afdol nggak? Afdol, pahala yang gede, gede. Tapi tidak dianggap mati syahid, burung mati. Ulang lagi. Yang dianggap mati syahid ketika gugur di medan perang, itu mati syahid. Dan ternyata tanpa kita perlu mati syahid Pak, ada jalan nih dikasih sama Rasulullah nih, ya enggak? Amal soleh di 10 awal Zulhijjah, keren kan? Amal soleh di 10 awal Zulhijjah, ibu-ibu, bapak-bapak, ya Allah ya Rabb, kita bisa mendapatkan nilai pahala setara dengan mati syahid. Tak perlu mati syahid Pak, tapi kita dapat kesyahidan di sisi Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Ayo Bapak Ibu, hafizakumullah, jangan sampai kelewatan, ya enggak ya? Beramal soleh di 10 awal Zulhijjah. Mulai kapan nih kita siap-siap? Ya mulai tanggal 30 Juni. Persiapannya sekarang Zulqa'dah, dan kita langsung start nanti 29 malam ya kan ya, maghrib. Itu kita beraktivitas, yang setiap aktivitas kita Masya Allah mati syahid. Minggu depan kan ada pengajian cek lagi kan, ini kan ya. Itu kan sudah masuk 10 awal Zulhijjah. Tanggal 3 Juli sudah masuk 10 awal Zulhijjah. Itu kalau jenengan ngaji nih, itu pahalanya seperti mati syahid Pak. Enggak mati tapi seperti mati syahid gitu kan ya. Sekarang dapat pahala double karena bulan Zulqa'dah ya. Zulqa'dah bulan haram kan, bulan suci, dapat pahala double. Tapi nilainya belum setara mati syahid. Tapi pekan depan, sekarang jangan sampai ditinggal. Begitu Bapak. Pertanyaan lagi, apa saja sih Pak Ustadz yang harus kita lakukan di 10 awal Zulhijjah supaya bisa mendapatkan apa? Mati syahid insyaallah Rabbul Alamin. Ada 5 Pak, saya ringkas ya, ada 5. Yang pertama sudahlah pasti Pak, puncaknya adalah haji. Puncaknya apa? Haji. Nih, maka bersyukurlah bagi teman-teman dulur-dulur ya enggak, yang tahun ini ditakdirkan berangkat haji Pak. Nikmat memang ya orang berhaji itu ya. Makanya kalau bisa bapak-bapak ya, semangat untuk berhaji. Yang belum berhaji ini semangat. Kapan-kapan nanti kita bahas ya, haji itu panggilan. Ya mungkin bulan depan, meskipun sudah lewat bulan haji ya, tapi belum ya, masih bulan haji bulan depan. Untuk jadwal saya masih bulan haji bulan depan. Apa kita ngaji kita? Haji itu panggilan. Ada orang bilang begini, ketika ditanya, Pak, kenapa kok belum berhaji? Ayo, buruk dipanggil sama Gusti Allah. Kan gitu kan? Itu bullshit Pak, ngapunten, itu bohong. Kenapa? Sudah dipanggil. Semua sudah dipanggil sama Allah. Mungkin bahasanya begini, belum ditakdir. Itu pun salah. Emang kamu tahu takdir? Takdir itu kalau udah terjadi Pak, ya kan Anda belum mati. Kalau belum mati sampai mati belum haji, ya mungkin takdirnya tidak haji. Kita jangan sotoy itu loh, sok tahu takdir Gusti Allah. Aku udah ditakdirkan haji, lo ngerti tak sampeannya? Nggak ngerti kita. Makanya sudah semangat dan berani. Sering kali saya ngomong pada teman-teman jamaah, mudah-mudahan ya kita bisa ziarah Mekah dan Madinah, haji dan umroh. Pasti jawabannya apa? Amin, amin kan gitu kan. Saya semua nih Pak, ojo amin tok ojo amin tok. Nek amin tok akeh tunggale. Apa? Bisa ya harus niat. Niat itu sidqun niat.
niat sing bener. Apa niat bener? Niat bener itu ada dua Pak syaratnya. Niat bener itu ada dua syaratnya. Satu, bukan syarat, memenuhi niat yang bener itu ada dua. Apa? Nabung Pak. Atau yang kedua apa? Daftar. Nek cuma amin tok tapi jenengan gak tergerak untuk nabung belas itu. Iku jenenge al-nomanual kebaju. Ku niat-niat gak bener. Jangan salah loh Pak. Saya pas waktu bimbing haji 2004, saya bareng sama tukang parkir naik haji jamaah saya. 2011 saya bimbing lagi, saya bareng sama tukang cilok naik haji. Ini ada, saya korek ceritanya, kok bisa ya tukang parkir naik haji, kok bisa ya cilok, penjual cilok bisa naik haji. Yang tukang parkir ini ceritanya begini nih, saya tanya. Saya itu tukang parkir di ini Pak, di daerah Genteng itu dulu, pasar Genteng. Bukan pemilik wilayah parkir loh ya. Kalau pemilik wilayah parkir itu kan bisa jadi satu kecamatan dia punya wilayah Pak, terus anak buahnya nyetor ke dia, pantas dia naik haji kan Pak ya. Ini enggak ya, cuman ya wilayah itu saja ya, sak pasar ikut tok parkir. Terus sak pasar itu pun dibagi ambil konco-konco nih. Enggak dia sendirian. Itu setiap dapat itu mesti Pak. Jadi dia memang niat luar biasa. Karena 10.000 ngono ya, dapat dari sehari itu bisa dapat 10.000 sekian ribu tahun 2004 Pak ya. Mungkin 1.000 2.000 masuk ke tabungan. Dia khusus untuk haji Pak. Gak diotek-otek Pak. Khusus untuk haji. Akhirnya dapat berapa ratus ribu gitu, dibelikan sepasang kambing. Karena dia orang Syam, kambingnya sepasang ditaruh di Madura. Beranak pinak dalam tempo 2 tahun. Dijual semua anak-anaknya, indukannya anak-anaknya. Melahirkan apa? Sepasang ekor sapi Pak. Dijual semua, dapat sepasang ekor sapi. Sepasang ekor sapi, terus mana itu? Ada 2 sapi anakan, 2 sapi anakannya dipelihara, induknya dijual. Nah induknya inilah yang kemudian jadi ongkos naik haji. Oh nunggu jenenge Sidkuniyah. Wah keren banget, bagus Pak. 2011 saya punya pengalaman berhaji sama tukang cilok perempuan, ibu-ibu. Saya tanya, ceritanya gimana Bu? Ternyata ceritanya, saya ini Pak Ustadz dagang cilok di depan pesantrennya Yai Usman. Kenal? Yai Usman Kedinding nih. Itu kan kiai besar Pak nang Surabaya Pak. Dia mursyid internasional. Sebuah thariqah itu. Ya. Yai Usman itu orangnya kalem, enggak neko-neko Pak. Bahkan sama yang berbeda dengan beliau itu pun juga santun ya. Dengan teman-teman Muhammadiyah juga santun, kalem itu orangnya. Orang kalau ngelihat dia itu Pak ya, meskipun dia beda ya, kita beda sama beliau misalnya, itu ada rasa segan gitu loh Pak. Dan jadi auranya itu memang aura wilayah itu kewalian yang luar biasa. Itu beliau udah meninggal kan. Beliau kalau mengadakan acara Pak, itu ke Dinding dan sekitarnya sampai ke Ampel itu nggak bisa manusia lewat. Mobil mesti sudah dialihkan sama aparat ke yang lain. Itu beliaulah yang memotivasi orang-orang untuk haji. Nah itu Ustaz, saya sama Yai Usman itu, ayo Bu berangkat, nyelengi. Jadi dia ngambil ini ceritanya, si tukang cilok ini ngambil black kongguan yang biasa diisi rengginang sama bapak-bapak itu loh. Ya kan, nggak boleh tuh Pak, kongguan kok diisi rengginang, itu penipuan itu. Nah sama dia Pak, black kongguan itu ditutup pakai kertas, itu dikasih tulisan tabungan haji. Jadi habis jualan cilok tahun 2011 itu ada 5.000, 10.000 dimasukkan. Tapi yang dimasukkan uang kertas semua.
Ya 5.000, kalau nggak 5.000 apa 10.000. Udah itu. Wis. Akhirnya Pak ada 10 black itu. Berapa tahun gitu loh Pak. Terus lapor sama Yai Usman. Yai Usman ini. Ayo doa. Pakai jamnya cukup. Wong loro cukup. Dek nang bank Pak dihitung ambek konternya itu kan, tellernya itu suwe. Sakmono akeh Pak. Duit cilik-cilik itu. Cukup Pak wong loro Pak. Dari usaha nabung. Seperti itu loh Pak. Ayo. Saya sering itu ngomongnya, Anda kerja apa? Saya cleaning service. Oke, di mana? Di perusahaan ini. Gajinya UMR enggak? UMR. Lah, gaji UMR. Apa ya? Lu api toko sing tukang parkir, wong kadang oleh kadang ora. Kan begitu. Kalau gaji itu kan fix Pak, tetap. Kenapa nggak bisa nabung? Ojo angin toh, nabung. Nanti kalau sudah nabung, nanti yang membuat percepatannya Allah gitu loh. Dan kalau jenengan menang ta amin ta ya nggak dapat percepatan sama Allah, nggak dapat percepatan. Kalau udah daftar, udah soal lama apa enggak nanti berangkatnya udah urusan Allah. Gitu. Begitu tuh Pak. Jadi saudara ikhwatadina fillah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang belum haji, jadikan bulan Zulhijjah ini untuk dapat pahala sahidnya itu 100.000 buat tabungan haji. Tak boleh kayak nang di, boleh kayak nang black kongguan atau nang drum atau kayak nang rekening khusus itu. Soal nanti percepatan biar Allah yang ngatur kan begitu. Ini yang pertama ya. Yang kedua Pak, Bapak Ibu hafizahumullah. Tadi amalan haji ya. Yang kedua puasa. Puasa itu disunahkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Riwayat Abu Dawud dalam kitab sunannya menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a min Dzulhijjah. Nabi itu berpuasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Di tanggal 1 sampai tanggal 9. Nek gak kuat tanggal 1 sampai tanggal 9, ojo ditinggal poso tanggal 9. Jangan ditinggal puasa tanggal 9. Puasa Arafah namanya ya. Itu yang kedua ya. Usahakan karena puasanya itu nilainya wah seperti sahid ya dunia akhirat. Yang ketiga Bapak-bapak, apa yang ketiga? Ini kurban. Ini termasuk puncaknya Pak. Kurban. Ma'amilah ibnu Adam amalan yauman nahri ahab amalan ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min hiraqatid dam. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Sayyidah Aisyah, tak ada amalan yang paling dicintai si Allah di hari nahar. Hari nahar itu apa? 10 Zulhijjah kurban. Kecuali min hiraqatid dam, mengalirkan darah hewan kurban. Ayo Bapak. Minimal satu keluarga 1 ekor itu minimal Pak. Ojo itu saya dijadikan dalil itu. Aku situ padahal mobilnya 5 ya. Mobil 5 mai loro. Terus ngambil 1 ekor 1 kambing. 1 keluarga 1 kambing. Karena kata Ustaz cukup 1 keluarga itu 1 kambing. Itulah standar sih Pak. Harus dipahami. Kenapa? Karena Nabi pernah manggil Fatimah dan mengatakan, Fatimah ta'ali, ini kurbanmu kata Rasulullah dalam sebuah riwayat. Berarti kan atas nama Fatimah. Terus ada riwayat lagi Nabi pernah berkurban di Mina Pak. Pas waktu haji beliau 100 ekor onta, 63 ekor onta disembelih sendiri sama Nabi. Sisanya yang menyembelih itu adalah siapa? Ali radhiyallahu anhu. Makanya saya kalau ngomong kepada jamaah Ustadz tuh bagi kurban itu ada 3 level. Level standar, level medium, level excellent. Itu dari riwayat tadi itu Pak. Level standar itu ya udah yang standar saja. Minimal 1 ekor untuk 1 keluarga. Minimal tuh. Nih, kepengin luwe dukur mana? Yo.
duit ya akeh, cukup, ojo saekor. Ya keluarga piro 5 ekor, ada 5 orang ya 5 ekor gitu kan. Atas namakan masing-masing enggak apa-apa, enggak berdosa Pak dan sah kurbannya. Enggak salah itu. Enggak salah. Kalau kita bicara fikih kan ya. Kita bicara fikih. Kalau lu sugih maneh Pak, crazy rich yo teko nang mer iku tunjuk itu dari mulai ujung-ujung ini semua saya kurbankan. Saya beli. Ngikut Nabi Pak. 100 ekor onta, kalau satu onta itu 40 juta, berarti Nabi itu 4 miliar loh Pak. Ya 4 miliar ya. Kalau 40 juta kali 100, ya 4 miliar. 4 miliar Pak kurban. Wong-wong iso tuku mobil harga 1 miliar, 2 miliar. Tuku kurban susah luar biasa. Ngono itu ya dipamer-pamer no. Ya lewat YouTube itu Pak kan ya. Ya crazy rich itu kan ya. Ya enggak apa-apa. Kalau mungkin niatnya supaya orang lain bisa nyontoh ya. Kita enggak boleh juga nuduh itu kan ya. Ya mungkin niatnya supaya orang lain bisa nyontoh itu. Enggak ada masalah. Ya. Yang penting ayo kurban yang terbaik kan. Karena pahalanya keren tuh Pak, luar biasa. Itu yang ketiga, yang keempat apa? Takbiran. Ini berdasarkan surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka-mereka itu mengingat nama Allah, menyebut nama Allah di ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang ditentukan Al-Hajj 28 itu ulama tafsir menyatakan, semua menyatakan yang dimaksud fi ayyamin ma'lumat itu 10 awal Dzulhijjah. Dari sinilah kemudian ada sebuah riwayat Abu Hurairah sama Ibnu Umar, mereka itu bertakbiran sejak tanggal 1 Pak, Dzulhijjah. Cuma nang Indonesia gurung umum takbiran mulai tanggal 1. Kalau di wilayah-wilayah negara-negara Islam lainnya sudah biasa Pak. Jadi kalau sudah tanggal 1 itu seperti di Mekah itu takbiran, tapi bukan takbiran besar. Bukan kemudian setiap selesai sholat takbiran, tidak. Jadi umum saja. Abu Hurairah itu sampai ke pasar Ustaz, dalam sebuah riwayat. Terus ngajak orang-orang untuk takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu pahalanya setara dengan mati syahid. Takbiran. Ya cuma aja dipraktekkan nang masjid terus takbiran mulai tanggal 1 30 Juni nanti itu kan jadi ajaran sesat. Orang-orang belum paham. Tapi ya takbiran sendiri boleh. Sendiri-sendiri aja di rumah sama keluarga. Ini sudah masuk 10 awal yo. Itu. Nanti tanggal 9, tanggal 10, 9 malam, nah itu mulai takbiran namanya muqayyad. Jadi takbiran itu ada takbiran mutlak, ada takbiran muqayyad. Yang takbiran dibatasi setiap selesai sholat sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Begitu kurang. Itu yang keempat ya. Yang terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu, hafizahumullah. Apa yang terakhir? Yang kelima, semua amalan Pak. Semua amalan. Tadi kan spesifik yang tadi 4 itu kan ya. Itu karena terkait dengan Dzulhijjah. Yang kelima ini umum. Semua amalan apa saja. Ya. Apakah tilawah, apakah sedekah, apakah apa saja. Apakah kemudian pengajian kayak begini. Semua amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah itu setara dengan mati syahid. Eman kalau bapak-bapak sampai ngelewatin. Makanya alhamdulillah ini pas. Kalau memang ini sudah pernah dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain, ya ini menjadi penguat Pak ya. Kalau belum ya alhamdulillah, berarti ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi kita semua untuk prepare, siap-siap di 30 Juni atau di 1 Dzulhijjah ini kita meraih sebanyak-banyaknya nilai pahala yang setara dengan mati syahid. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.